Baru beberapa hari kita mendapatkan berita yang menyesakkan dada, yaitu dengan ditandatanganinya MOU antara ITB yang dalam hal ini diwakili oleh Rektor Profesor Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara MT dengan pihak PIK 2 Pantai Indah Kapuk 2. Nah, ini tentu tidak hanya masyarakat yang terlibat atau terdampak langsung proyek PIK 2 di daerah Tangerang, Banten sana. Ini masyarakat luas juga mengalami sesak dada dengan penandatanganan MOU tersebut. Seolah-olah ITB tidak sensitif dengan apa yang terjadi di sebagian masyarakat kita yang berada di Tangerang, Banten, di mana mereka menjadi korban dari proyek PIK 2. Nah, kemarin saya lebih cenderung mengatakan Rektor ITB sedang bermata gelap. Itu akhirnya saya, kalau benar apa yang ditulis oleh Muhammad Said Didu, si manusia merdeka di platform X, baru tadi pagi pukul 5.40 30 Juni baru tadi pagi Said Didu mengatakan ITB batal kerjasama dengan PIK 2. Dan ini tentu saya menarik ucapan kemarin karena sudah mengatakan Profesor Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara MT sedang bermata gelap, maka dengan dibatalkannya kerjasama antara PIK 2 dan ITB, maka saya secara pribadi dengan dari hati yang paling dalam itu mohon maaf kepada Rektor ITB kalau kemarin saya sempat mengatakan bahwa Rektor ITB sedang bermata gelap. Ya, mudah-mudahan berita itu benar. Artinya kelegaan itu tidak hanya saya kira terjadi di kalangan insan kampus, tetapi terutama masyarakat yang terdampak PIK 2 di Tangerang, Banten itu juga kalau kemarin sempat semakin teriris dengan berita kerjasama itu, maka saya kira dengan dibatalkannya kerjasama antara PIK 2 dan ITB itu masyarakat khususnya di Banten, Tangerang, Banten itu menjadi berlega hati, sehingga ITB dalam hal ini melalui Rektor Profesor Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara Magister Teknik itu sensitif terhadap apa yang berkembang di masyarakat. Tentu ini saya kira menjadi bagian yang integral dengan misi kampus ITB ya. Coba Anda dengar himnenya itu pasti siapapun juga akan tergetar mendengar lagu himne ITB. Dan saya anggap ketika Rektor ITB memutuskan untuk menandatangani kerjasama itu, Rektor ITB sedang lupa terhadap himne ITB. Tapi sekarang kita semua berbahagia dengan kembalinya jati diri ITB sebagai salah satu motor penggerak pembangunan di Indonesia. Nah, kita sebagai masyarakat awam, kesadaran semacam ini tidak hanya terjadi di ITB, tapi di kampus-kampus lain, bahwa eksistensi mereka itu sebagai pilar-pilar penyangga pembangunan
Indonesia. Mereka bukan menjadi bagian atau instrumen kekuasaan siapapun rezimnya itu untuk menjadi legitimator bagi kekuasaan. Kalau kita berkaca pada dunia pewayangan, ya Anda boleh mengatakan ini terlalu mengada-ngada, tapi saya kira ini menurut saya baik ya, karena bagaimanapun wayang itu merupakan hasil budaya yang tidak mungkin dihasilkan bukan dari para leluhur yang tidak cerdas. Pasti mereka cerdas, karena saya berani menantang seluruh rektor di Indonesia ya, berkumpul menjadi satu untuk menghasilkan karya seperti wayang. Itu saya kira saya yakin mereka tidak akan mampu, sehingga daya kreasi dari para leluhur yang kemudian diwujudkan dalam seni wayang, ya ini yang saya pahami maksudnya saya agak mengerti wayang kulit di Jawa. Di Sunda pun ada wayang, apa itu namanya, wayang itu dalangnya juga sebetulnya sangat menarik kalau kita paham bahasa Sunda. Itu juga menarik. Artinya itu satu produk budaya yang serius, yang tidak mungkin diciptakan sambil lalu begitu saja. Itu pasti melalui proses perenungan yang dalam. Maka kenapa saya tadi berani menantang, tidak akan mampu seluruh rektor di Indonesia itu berkumpul menjadi satu untuk membuat karya yang sebanding dengan dunia wayang. Nah, salah satu episode yang barangkali bisa menjadi ya semacam cerminan atau proses belajar kita, yaitu ini pernah saya singgung juga pada obrolan beberapa waktu yang lalu, dialog antara Bagong dengan Prabu Puntadewa dan Kresna, di mana Bagong itu diutus oleh ayahnya, yaitu Ki Semar. Jadi Semar itu adalah bapak dari Punokawan. Jadi ada Punokawan empat ya, mungkin bahasa ininya karena pembantu Pendawa itu ya, yang ingin meminjam jimat yang dimiliki oleh Pendawa untuk membangun Karangkadempel. Nah, ini terjadi salah komunikasi, salah paham antara Prabu Kresna yang itu seorang ratu yang sangat dihormati, tetapi kemudian dibantah oleh Bagong yang merupakan anak ragil dari Semar, sehingga membuat Kresna dan jajaran kekuasaan itu marah. Tetapi Puntadewa tidak. Puntadewa dengan keluasan pandangan, kedalaman berpikir, kontemplasi yang luar biasa itu justru melihat apa yang dilakukan Bagong itu meskipun tampak norak, tetapi dia tidak berbohong dan tidak bermaksud jahat terhadap jimat yang ingin dipinjamnya. Jadi kalau kita kaitkan dengan update kampus dan politik, maka para rektor yang sebetulnya sudah ada wadahnya, yaitu Forum Rektor Indonesia, itu bisa berlaku atau bisa berperan sebagaimana Punokawan dalam dunia pewayangan. Artinya mereka independen, bisa memberikan masukan kepada negara, dan mereka tidak subordinat dari pemerintahan. Nah, pola komunikasi
semacam ini yang sebetulnya dibutuhkan bagi proses perjalanan politik Indonesia ke depan, sehingga ratusan perguruan tinggi itu bisa diambil manfaatnya oleh kekuasaan atau politik siapapun yang sedang memegang kendali, karena dengan mendudukkan mereka sebagai punokawan sebagaimana dunia pewayangan, maka optimalitas fungsi dari Forum Rektor Indonesia itu akan justru akan mencapai titik yang optimal. Mereka tidak silau terhadap kedudukan, juga tidak kalau bahasa Jawa itu ngiler terhadap harta, iming-iming harta, dan itu mereka akan menjalankan fungsinya sebagai partner yang aktif dan tidak punya ambisi untuk masuk ke dunia kekuasaan. Ini saya kira silakan Mr. Prabowo dan jajarannya itu menyimak episode saya lupa, tapi itu bisa dijumpai di Bagong yang berkomunikasi dengan Puntadewa yang diperankan, yang dimainkan oleh Dalang Kiseno Nugroho almarhum dari Jogja. Di situ kita akan banyak belajar tentang komunikasi antara punokawan atau bawahan dengan kekuasaan. Salam konstitusi.